Ini yang sudah kita nantikan sebagai acara pokok pada halal bihalal pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dan juga nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Monggo kami persilakan untuk Ustadz Badri memberikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Budi Santoso beserta Ibu selaku Kepala Dinas Kominfo Banyuwangi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah, dan juga seluruh jajaran keluarga besar Kominfo yang sangat saya hormati. Tidak mengurangi rasa hormat saya karena tidak tahu namanya. Seluruh karyawan, karyawati Kominfo yang hadir, yang sangat saya hormati juga, dan juga Dharma Wanita yang hadir, semoga senantiasa diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari Jumat. Ya, di acara yang mulia yaitu halal bihalal, ikhlas ketemu ikhlas. Ini satu pertemuan yang mulia yang nantinya akan mampu menghantarkan kita ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua untuk menjadi kekuatan 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, halal bihalal, halal ketemu halal. Jadi ikhlas ketemu ikhlas. Makanya di hari raya itu walaupun membawa benci, pasti kepengin minta maaf. Itu di lebaran. Dari saking kepenginnya minta maaf, akhirnya semangat dia mendatangi tempatnya orang yang ingin kita minta maaf. Akhirnya dari saking semangatnya ketemu di perapatan, Mas. Kan gitu. Mau ke mana? Mau ke rumah kamu. Kamu mau ke rumah kamu, gitu. Ketemu di perapatan dari saking semangatnya. Nah, ini yang harus kita rawat. Karena perasaan kepengin minta maaf dan perasaan mengaku salah ini tidak ada di bulan yang lain kecuali di bulan Syawal. Yang kedua, hanya ada pada hati-hati yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi Bapak pimpinan kita, Bapak Budi mengakui kepengin ada saran-saran. Ini kan jarang dilontarkan oleh pimpinan, jarang untuk pembenahan ke depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia Kominfo di bawah kepemimpinan beliau akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini halal bihalal Bapak sekalian. Saya sebelum masuk ke halal bihalal, tadi Bapak Budi bertanya kepada ibu-ibu, kalau sayangnya istri beliau tidak ditanya, gitu. Nah, jadi giliran saya yang tanya. Jadi gini, jadi kalau yang lain kan tidak kira berani, kalau saya berani. Bu, gimana Bapak Budi? Jadi jalan. Tapi Bapak Bu Budi sudah cerita, yang dibuat kesel Bu Budi kalau diajak sholat berjamaah. Masya Allah, ini karena Bu Budi kepengin sholat berjamaah sama suami. Sehingga ketika saya jelaskan, beliau masih tidak terima.
Tidak terima. Padahal ini suami berjamaah di masjid ataupun di musola, istri di rumah yang tidak jamaah mendapatkan pahala berjamaah karena punya suami jamaah. Coba, enak ndak enak istri ini? Enak. Ini ibu-ibu, Bu Budi ini tidak terima, kepengen, kurang puas katanya. Akhirnya Mbak Budi ditelepon terus, jadi harus pulang. Untung kena Pak Budi. Kalau kena Pak siapa tadi? Pak Nafi. Nah, buktinya Pak Nafi, Bu Nafi sampai sekarang tidak tahu kerjaannya seperti apa. Gitu ya. Nah ini satu pelajaran yang luar biasa ya, pelajaran yang luar biasa. Nah, ada pesan dari pepatah Arab. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Ini bukan hadis tapi pepatah Arab. Bekerjalah kalian beramallah tentang dunia, bekerja seperti kalian mau hidup selama-lamanya. Artinya harus semangat. Tapi beribadahlah kalian sebagaimana seakan-akan mau mati besok, supaya sungguh-sungguh dan khusyuk. Nah ini Bapak sekalian. Jadi kerja, Pak Budi tadi cerita lebih banyak di kantor. Ya bagus. Tidak salah. Cuman ingat, bersama istri juga ibadah. Makanya ketika ada selesai bekerja, segera pulang. Jangan ngopi dulu di kafe. Sudah malam masih tambah ngopi. Ujung-ujungnya kali malam lemburnya banyak. Pak Budi sudah salah. Kan gitu. Kalau sudah lembur jam 9 ya pulang bersama istri. Kumpul sama istri. Makanya suami melihat istri, ya Allah kasihan istri. Ini dosanya sudah entek Pak. Habis. Ngelihat istri dengan kasih sayang. Kasihan istri, ya Allah tadi masih nyuci baju umpama. Ngantar anak sekolah, bekerja, ini pulang tidur, kasihan. Melihat toh sudah di sepuro. Istri demikian melihat suami datang kerja, ya Allah suami baru datang jam 11. Ngelihat kasihan, sudah di sepuro dosanya istri. Walaupun suaminya entah kemana, kan gitu. Tapi insya Allah kalau karyawan Kominfo insya Allah tidak kira kemana-mana. Tapi ada di mana-mana. Loh kan itu ya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya kan begitu Audi kerjanya ya. Tapi jangan diartikan negatif ya. Nah, itu seperti itu. Nah ini coba bayangkan amal ini banyak. Cuman sayangnya ini kita kadang karena kesusu, karena dituntut target akhirnya tidak berniat. Tidak diniati. Sehingga tidak nilai ibadah. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya jenengan ke kantor untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, satu langkah jenengan dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jenengan tidak berniat, ya cuma dapat gaji, tidak dapat nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri juga bekerja membantu suami, nilai ibadah untuk membantu keluarga, membantu suami, satu langkahnya dinilai ibadah oleh Allah. Makanya istri ini paling gampang masuk surga, juga paling gampang masuk neraka. Istri ini kalau ingin masuk surga cuman syaratnya ini satu, sholat. Kalau di bulan Ramadan puasa. 3, tidak nerima tidak memasukkan suami kalau orang laki kalau tidak ada suami. Gampangnya tidak gendaan. Yang keempat, taat sama suami. Ini yang soro, yang banyak dilanggar oleh ibu-ibu Dharma Wanita ini. Tapi Dharma Wanita sana, bukan sini. Kalau di sini takut dicegat saya nanti. Ya, ini. Yang patuh ini sholat, banyak orang perempuan yang sholat, banyak yang puasa Ramadan kemarin yang tidak bolong, banyak yang mampu.
Yang tidak nerima masukkan tamu laki-laki tidak ketika suami kerja banyak, tapi ketika taat sama suami ini yang jarang. Mungkin dari sekian ibu-ibu yang hadir, mungkin ya berapa gitu. Takut saya. Kalau ngelihat potongannya kayak ya ramah-ramah sih ini sih. Ketika gajinya ada. Gitu ya. Iya Bu, Masya Allah. Ini kadang kan gini, ibu-ibu keluar mentang-mentang ini kan ke suami kadang ndak izin kan. Sudah nyampe di Roxy baru telepon. Pak, saya di Roxy. Berarti ibu. Nah, ini sudah tidak itu kalau menurut agama sudah dosa. Dosa. Suaminya ngomong gimana? Mulai kan enggak mungkin. Sudah ada di Roxy sudah. Apalagi belum bayar. Gitu. Iya, yang benar bagaimana? Pak, saya ini mau ke Roxy. Ketika kata suami, sama siapa? Sama teman-teman. Oh iya wes, hati-hati jalan. Ketika kata suami, ojo, ya ojo. Tapi karena suami sering bilang ojo, akhirnya ndak ngomong. Gitu ya. Nah ini ibu sekalian, ini nilai ibadah. Ini oleh-oleh dari Ramadan kemarin yang harus kita tanamkan. Kita tambah hari tambah tua, tambah hari tambah dekat dengan ajal. Terus kapan lagi kita ini memperbaiki diri? Kan gitu. Nah makanya katanya Allah dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kalian seperti wanita pemintal benang, yang wanita itu kurang waras. Dia memintal benang dirakit untuk jadi selembar kain, dikerjakan berbulan-bulan. Setelah jadi selembar kain dirusak lagi. Ngerusaknya tidak lama, gampang sebentar ngerusak ini. Ini gambaran apa? Ramadan kemarin 1 bulan susah payah kita puasa, bekerja dalam keadaan lapar haus kita kerjakan. Malamnya sudah capek bawa Pak tarawih masih. Yang tarawih. Kan iya, yang tarawih maksudnya. Ya kan ada yang tidak tarawih, taruh di rumah maksudnya. Gitu ya. Capek, malamnya masih bangun untuk sahur, ibu-ibu masak lagi untuk sahur. 1 bulan ketika takbir tahlil berkumandang malam lebaran, disepuro dosanya oleh Allah, dosanya yang kita kerjakan. Tapi setelah lebaran bikin dosa lagi. Tidak sengaja ke suaminya pagi-pagi, gini lagi sudah. Walisnya ngumpul. Ya ngumpul memang ngumpul. Gitu ya. Salah sedikit merengut lagi. Ini bikin dosa lagi, dirusak lagi. Kalau di masyarakat ngerusak lagi dengan apa? Dengan rekreasi. Kok di mana rusaknya? Ya rekreasi, jalan-jalan salah atau enggak salah. Salahnya ketika dia tidak silaturahim ke orang tuanya, ketika ia tidak silaturahim ke saudaranya, ke mbaknya tidak nyampe, ke Pulau Merah nyampe. Teman saya banyak begitu. Saya baru udah ada sih, tidak ada bedanya maksudnya. Kan gitu ya. Saya foto biasanya sama keluarga, kok malah ada di foto di pinggir ombak. Ini bagus pemandangannya le. Padahal saudaranya belum. Makanya jajannya orang sekarang kan masih utuh. Tidak ada yang silaturahim. Makanya rugi kita nyelengi beli jajan 1 tahun. Ada pentol biasanya di luar itu. Istri saya ikut urunan tabungan pentol. Karena tamu banyak sehingga pentol 50 kilo habis. Ya, jadi itu rugi karena orang sekarang jarang sudah silaturahim. Kalau dulu 7 hari tidak selesai. Sekarang cukup sehari ada video call. Le, kosong-kosong ya. Yang punya dosa kita kita ke tonggo sebelah. Ya, kosong-kosong video call. Ndak bisa halal bihalal itu, ndak bisa. Ndak bersentuhan ndak bisa. Boleh pakai HP kalau di Kalimantan, kecuali juga yang kedua dengan laki perempuan.
yang bukan mahramnya. Begini. Jangan menyentuh begini. Kalau begini ini malah haram bukan halal. Mas yang disalami ayu Mas. Iki desi. Jadi lain Mas. Sepuro ya. Lain Mas. Itu ya. Jadi halal bihalal ini halal. Kan teman silaturahim duduk, gimana kabarnya, minta maaf, harus begitu. Saya ini ke rumahnya Pak Budi belum ini. Pak Budi juga belum. jadi keluarga Mendut tidak ada, masih cuman Ustadz Fatah ini. Jadi seperti itu. Jadi Masya Allah dari saking banyak ya. Jadi halal bihalal ini Pak, sebetulnya ini. Nanti kan salaman begini ya. Minta maaf ya. Ini belum lepas, dosa keduanya sudah disepuro oleh Allah. Tapi kalau cuman kosong-kosong, tidak bisa. Ya dapat kosong cuman. Apanya yang kosong? Apanya yang kosong? Tidak bisa ya. Ya boleh pakai video call kalau keluarga kita ada di Kalimantan. Kita tidak bisa ke sana, tidak punya uang, tidak punya waktu. Tapi kalau rumahnya Banyuwangi, sepeda motor 5 menit, 10 menit, kita tidak sewan ini salah ini, salah. Kita harus silaturahim, maini. 1 tahun kita sibuk dengan bekerja. 1 tahun sekali kita datangi keluarga kita. Ini yang pekerjaan yang hebat, tapi jarang dikerjakan. Apalagi sama orang tua. Kalau ngomong orang tua sih mau nangis saya nih. Iya. Apalagi sama orang tua. Ya. Orang tua itu kita belikan baju saja sudah kesuwunnya minta ampun. Orang tua kita dibelikan baju 1, kesuwunnya sudah luar biasa. Kita dibesarkan sampai tua begini, kita tidak pernah mengucapkan terima kasih sama orang tua. Mereka hanya bangga ketika anak cucunya datang duduk, Masya Allah, sehat, senang sudah, tidak perlu dikasih apa-apa mereka. Saya punya orang tua bapak, saya kadang sudah kalau kangen pulang seminggu, dalam seminggu pulang, hanya duduk ngelihat bapak tidur sampingnya. Iya, ini jarang kita ini, makanya tahunan ini sangat salah ya, meramaikan rekreasi 1 tahun, momen 1 tahun ini kita rekreasi, ini salah. Rekreasi seperti bapak ibu sekalian, mau rekreasi kapan saja bisa. Tiap minggu akhir pekan bisa, mau kemana. Tapi 1 tahun rekreasilah dengan keluarga. Kumpul, kalau masih ada bapak ibu kumpul, kakak adik kumpul. Kenalkan, ini nak kamu ke ini panggil paman, ini nak panggil ponaan, ini nak, Masya Allah, seneng. Makanya sekarang banyak orang tidak tahu dapat jodoh, tidak tahunya saudaranya. Saya pernah, yang untungnya masih boleh. Saya diajak ngelamar seseorang di Banyuwangi ke Wongsorjo. Tidak tahunya di sana, setelah diurut-urut, saudara sepupu. Oh ini anakmu ta? Loh iya, ini anakmu, iya. Masya Allah, sepupu. Salahnya siapa? Salahnya yang tua tidak menunjukkan. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan bekerja. Salah bekerja? Tidak salah, bagus. Cuman ketika punya waktu, manfaatkan untuk silaturahim dengan keluarga. Ini Bapak Saudara sekalian, ya, manfaatkan momen yang ada di Ramadan ini, di Lebaran ini, jangan sampai hilang. Bagaimana kepengin minta maaf terus, ini tumbuhkan di hati kita. Ngaku salah terus, ini hebat. Orang ngaku salah belum tentu salah, itu menunjukkan kehebatan seseorang. Justru orang yang tidak mau ngaku salah justru menunjukkan orang itu bodoh. Dia ngaku benar padahal salah. Benarnya sendiri. Tapi ketika orang ngaku salah, berarti orang itu hebat. Orang ngaku salah bukan salah, tapi menunjukkan rendah hatinya. Ya. Ingin ada masukan ini menunjukkan kehebatan pribadi seseorang. Oleh karena itu mari di halal bihalal ini tumbuh kembangkan semangat bekerja. Ayo terus jadikan kantor ini rumah kedua, kata Bapak Budi tadi. Supaya kerasan di dalam bekerja, karena sampean punya kewajiban.
Jenengan dibayar untuk bekerja seperti ini bentuknya di Kominfo, ya harus. Ketika sampean tidak dikerjakan malah dosa, berarti tidak amanat di hadapan Allah. Begitu juga ketika waktunya pulang, ya yuk pulang. Karena jenengan juga punya kewajiban kepada keluarga, kumpul dengan keluarga. Jangan sampai istri Anda juga merasakan kerinduan gara-gara tidak dikumpuli dengan bapaknya. Itu dosa juga. Kan makanya seorang perempuan kalau tidak bersama seorang suami 3 bulan berturut-turut kan boleh minta cerai. Ya karena itu. Makanya sampean pulang. Waktunya pulang ya pulang. Waktunya di kafe ya kafe. Ya gitu Budi. Jadi harus jangan di kafe terus. Ketika kafe ini misem semua ini. Potongan-potongan kafe ini. Gitu ya, kafe. Duduk di kafe tidak apa-apa. Tapi dengan istri juga jangan sampai dikurangi kebersamaannya. Ya termasuk saya juga. Ini nasihat untuk sampean juga nasihat untuk saya. Karena saya juga sering ke luar kota pengajian. Ya kadang 2 hari. Ya tetap hubungan jangan sampai berkurang dengan keluarga. Karena besok di hari tua kita hanya keluarga yang mengerti kita, hanya keluarga yang akan membantu kita. Tetangga, kawan hanya nengok, hanya bilang kasihan. Istrilah yang akan terus mendorong semangat kita dunia dan akhirat. Gitu ya. Nah ini suksesnya seorang suami ini bergantung kepada kemengertian daripada seorang istri. Sedikit terakhir ada kisah tadi Bapak Budi cerita Bapak Budi saya bawakan kisah ada seorang penceramah hebat. Ada penceramah hebat. Kalau dia ceramah nangis, orang nangis. Ada ceramah yang lucu, ketawa semua. Hebat. Suatu ketika ditanya, "Sampean bisa hebat begini gimana?" Karena saya hebat. Tidak ada pengaruh istri. Tidak ada apa-apanya istri. Tidak ada pengaruh apa-apa istri. Istri tidak membantu apa-apa. Akhirnya istri dengar seperti itu. Awas kamu. Katanya istrinya. Akhirnya mau lebaran, mau khotib lebaran sama istrinya suruh bantu. Suruh nyuci, suruh apa. Akhirnya tidak ada persiapan. Ketika naik mimbar. Amma ba'du. Akhirnya itu. Kenapa? Karena istri sudah bikin ruwet. Makanya kalau ingin sukses bikin istri, bikinlah senang suami kan gitu. Mau berangkat salim, "Pak hati-hati." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aduh senang berangkat itu. Tapi kalau mau berangkat, awas gini. Itu bisa luput ke kantornya itu. Biasanya Kominfo kemana itu. Itu gara-gara istri mengawal keberangkatan suami tidak ikhlas. Cium. Apalagi bersama-sama, Masya Allah. Seperti Pak Budi, Bu Budi berangkat bersama-sama. Terpisah di pintu gerbang. Waduh, mantap. Gitu. Nah ini ya, itulah. Ya. Inilah halal bihalal. Ya. Teruskan. Satu kantor ini jangan sampai irian. Tidak boleh iri atasan. Misalkan ada Pak Budi ngasih pekerjaan yang enak kepada salah satu karyawan, yang lain tidak usah iri. Ya rezekinya orang itu, tidak usah iri. Nanti suatu saat juga jenengan dapat. Akhirnya dimusuhi orang itu. Nah ini, ataupun Pak Budinya yang dimusuhi, ini pilih kasih ini, tidak usah. Gitu, semuanya kembali kepada rezeki kita. Kalau jenengan sudah kerja bagus, sudah akan menemukan tempatnya nanti. Gitu ya. Nah ini yang penting ibadah. Kalau pas di kantor jadikan sudah musolahnya ada berjamaah. Hayya 'alas shalah, taruh semuanya. Taruh dulu, matikan HP-nya semuanya. Salat menghadap Allah. Habis itu mulai lagi bekerja, silahkan. Asar lagi hayya 'alas shalah, kalau masih di kantor ayo berjamaah. Masya Allah barokah. Bu Budi tidak usah telepon. Cuk biar Pak Budi jadi imam di sini. Masya Allah. Kepala dinas jadi imam di dalam sholat kantornya. Masya Allah barokah. Kan jarang gitu Pak. Jarang pimpinan jadi imam. Ujung-ujungnya tukang sapu yang jadi imam.
Karena kepalanya tidak berani jadi imam. Padahal dia di kantornya jadi pimpinan. Pak Budi harus mimpin jadi imam. Apalagi duhur asar kan tidak berbunyi. Kan tidak tahu kalau salah. Sudah beranikan saja. Makmumnya juga kira denger ya. Pak Budi baca surat apa? Embuh pokoknya ikut wes. Padahal kulhu mulai tadi. Nggak pakai kudut lagi. Iya. Apa sudah beres gitu, tenang. Yang lain makmum tidak kira tanya wis. Siapa imamnya? Pak Budi. Hebat. Jangan tanya baca apa? Tidak usah wis. Sudah assalamualaikum. Ya, ini enak. Saya ingat di salah satu perusahaan di Banyuwangi, tiap bulan ini dia kalau pray 1 jam dia akan rugi, secara hitungan rugi pasti 500 juta. Tapi pimpinannya punya keyakinan kalau dia pray untuk sholat, untuk ibadah dan pengajian, dia yakin diganti. Ternyata pray-nya itu justru sekarang perusahaannya ini menjadi perusahaan terbaik dari perusahaan-perusahaan anak perusahaan yang ada. Ini kepalanya sendiri yang cerita. Jumat seluruh karyawannya matikan mesin, semuanya harus Jumatan. Bayangkan berapa jam? Mulai jam 11, 12, 1, 2 jam, 1 M kerugiannya. Tapi ternyata tidak rugi. Ini hebat. Jadi di luar, begitu juga di Kominfo. Sholat, waktunya sholat. Ayo sholat. Boleh dimundurkan ya. Boleh dimundurkan. Sekarang duhur kan 11:30. Tidak harus 11:30 sholat. Jam 12 tetap istirahat sampai jam 1. Ambil jam 12. Tidak apa-apa. Di mana itu? Di Jenisari itu duhurnya itu jam 1. Cuma beduknya dipukul. Saya kan beduk dipukul wudhu. Nunggu udah ada orangnya. Yang habis mukul beduk hilang juga. Ini hantu tanya. Tidak tahunya apa kata. Mana yang tadi pulang? Duhur kapan? Jam 1. Kenapa tidak langsung? Orang-orang masih di sawah. Jadi orang sholat duhurnya jam 1. Tidak apa-apa kalau kompak. Di sini jam 12, insyaallah. Yang lain adzan, sini antang kerja sudah sampai wes. Nanti jam duhur adzan di sini. Allahu Akbar, masya Allah. Adani supaya jin-jin ini lari. Kalau ada adzan jin lari. Kalau tidak diadani jinnya bisa-bisa sampean jadi jin gitu. Seperti adzan supaya lari semuanya ya. Iya. Adzan walaupun suaranya di Kominfo. Masa di satu Kominfo ini tidak ada suara yang enak? Ya, adzan. Enak-enak semua suaranya. Apalagi Riki itu. Mana Riki? Riki itu suaranya enak itu. Juara 1 dulu itu lomba adzan. Tapi pesertanya 2. Jurinya kebetulan tidur. Gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah inilah. Walaupun jenengan tidak sholat, ikut sholat. Suruh sholat. Saya punya keluarga tidak sholat. Tapi kalau main ke rumah saya ngomong, kamu di rumahmu tidak sholat tidak apa-apa, itu urusan kamu. Tapi kalau main ke rumah saya waktunya sholat tuh, walaupun wudhunya tidak salah kamu. Berat, makanya dia sampai sekarang kalau main ke rumah habisnya duhur. Dia pernah nyampe jam 11 sudah kiroah, tidak masuk ke rumah, duduk di luar pondok, di luar pondok, tidak masuk. Kenapa? Takut disuruh sholat. Harus begitu. Di Kominfo juga pasti ada yang tidak sholat. Ketika di kantor, aja sholat Pak Budi. Aja sholat. Sudah setelah sampean husuk, ikut sholat sudah. Barangkali di situ ada hidayah. Sampean tidak sholat bukan orang yang tidak baik. Belum ada hidayah dari Allah. Barangkali dengan ikut Pak Budi sholat berjamaah dapat hidayah. Bisa-bisa jenengan yang jadi imam nanti. Siapa tahu? Nasibnya orang tidak ada yang tahu. Kan gitu ya. Nah ini ibu-ibu sekalian juga semua jangan head jadi alasan terus. Nggak sholat head, kok head terus mulai jadi karyawan di sini. Sampai mulai jadi masuk karyawan di sini sampai sekarang head terus. Nggak sampai sholat, gitu ya. Sholat ya, sholat bawa mukna, sholat di sini. Perempuannya di sini kalau nggak nutut, sana penuh, nggak nutut Budi, cukup. Ibu sini, masya Allah, sholat tenang, habis sholat rezeki
keluarga akan dilindungi oleh Allah dengan sholat. Sholat jangan ditinggal lagi. Ramadan ngajari kita sholat 11 bulan ke depan, jangan tinggalkan sholat. Kalau ingin rezeki kita digampangkan, sholat. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, sholat. Kalau kita yang belum kawin ingin dapat suami yang soleh, sholat. Tidak mungkin kalau sampean dapat suami yang soleh kalau sampean hari ini tidak soleha. Tidak mungkin dapat suami yang sholat kalau sampean hari ini tidak sholat. Ini khusus yang belum kawin. Yang rondo, ada yang rondo? Ada banyak. Juga harus begitu. Ibu Budi bilang banyak ya. Jadi tapi tidak boleh dia tanya. Rondo bukan aib. Rondo bukan aib. Rondo adalah ya memang jalan hidup kita yang harus butuh pembenahan. Mungkin harus diceraikan oleh Allah supaya dapat yang lebih baik. Nah itu. Makanya untuk lebih baik, baikkan dulu kita. Kan gitu. Kalau kita sholat, pasti dapat orang suami sholat. Kalau kita baik hari ini, pasti dapat suami yang baik. Kalau kita hari ini nakal, pasti dapat suami yang nakal. Makanya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, solehin, solihat, munafikin, munafikot. Ini pasangan. Tidak mungkin jadi jodoh kalau orang itu tidak sama. Orang yang baik pasti dapat suami yang baik. Orang yang tukang ngapus pasti dapat suami ataupun istri penghapus. Itu pasti. Bukan penghapus, penghapus. Gitu ya. Tukang tipu ya pasti dapat tukang tipu. Itu tidak mungkin dia akan jadi jodoh kalau dia tidak sama. Nah, oleh karena itu kembali kepada kita, ya. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian, jangan lama-lama ini kantor karena Pak Budi susah. Oh, iya, saya kan ceramah biasanya di masyarakat. Kalau masyarakat sama kantor kan beda. Kalau kantornya jangan lama-lama, serba ada jamnya. Cuman Pak Budi salah ke saya. Jam 7 dia di sini. Saya jam 7 kurang seperempat di sini sudah. Pak Budi di jalan masih. Allah, ya tapi tidak apa-apa lah. Gitu ya. Demikian. Minta maaf Pak Budi. Ya inilah kiai enaknya. Jadi kepada kepala dinas enak. Coba sampean ngomong gitu ke Pak Budi. Geser besok. Kalau ke saya mau geser apa Pak Budi? Tidak bisa. Gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barakah. Tambah semangat bekerja, semangat mengabdi. Kepada atasan tetap harus dijaga hubungan baik. Demikian, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina mal kuthi wa tadhakkar Rabbi fikna fikhum li tardadi qawlan fi'lan kan warzuqil kull halalan daima wa akhir la'atu lamana bil khair wa faqul syarallahu mahdina fi dak wa jana safir dak wa la tulina wa lan siwa wa la tajal mimman khalafa amrak azam wa subhanallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.